Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan kali ini dengan tema Ramadan di era digital. Di bulan suci ini, kita pasti ingin makin dekat dengan Allah. Tapi di sisi lain, teknologi juga udah jadi bagian keseharian kita. Nah, gimana caranya biar media sosial dan dunia digital nggak bikin kita jadi lalai, tapi justru bisa jadi jalan untuk memperkuat ibadah. Di program Cahaya Ramadan bersama Rasida ini, kita bakal bahas bagaimana cara bijak menggunakan media sosial, ngatur waktu dengan baik, serta menjaga etika digital biar Ramadan kita jadi berkah. Yuk kita ikuti sesi ini sampai selesai. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi untuk menjalani Ramadan yang lebih bermakna. Nah, insan muda, kalau dipikir-pikir, media sosial sekarang kan udah kayak teman nongkrong sehari-hari ya. Bangun tidur, cek Instagram, scroll TikTok, nonton YouTube, update di X atau Twitter, dan semua itu udah jadi rutinitas yang nggak bisa lepas dari kita. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya kita biar teknologi ini nggak malah bikin kita jauh dari Allah, tapi justru makin dekat? Kita semua tahu kalau teknologi termasuk media sosial itu sebenarnya netral. Yang bikin jadi positif atau negatif itu ya kita sendiri, mau dipakai buat kebaikan atau malah kebalikannya. Di era digital ini, kita punya kesempatan emas untuk menjadikan media sosial sebagai jalan dakwah, menyebarkan nilai-nilai Islam, dan menginspirasi orang lain. Di era digital ini, kita punya kesempatan emas untuk menjadikan media sosial sebagai jalan dakwah, menyebarkan nilai-nilai Islam, dan menginspirasi orang lain dalam kebaikan. Dulu, dakwah identik dengan ceramah di mimbar, tapi sekarang, cukup satu klik pesan kebaikan ini bisa menjangkau ribuan orang, bahkan jutaan. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya biar dakwah di media sosial tetap menarik, efektif, dan tentunya sesuai dengan ajaran Islam? Nah, ini dia yang disebut dengan dakwah kreatif. Sekarang, menyebarkan kebaikan itu nggak harus lewat kajian atau ceramah di masjid aja, insan muda. Kita bisa banget kok bikin konten kreatif yang relatable dan gampang diakses siapa saja dan kapan saja. Bayangin, satu video pendek, infografis menarik, atau podcast inspiratif bisa jadi pengingat buat banyak orang tentang makna Ramadan dan cara mendekatkan diri kepada Allah. Intinya, banyak cara buat menyebarkan kebaikan. Jadi tinggal kita pilih aja mana yang cocok buat kita. Tapi dibalik semua manfaat media sosial, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai waktu kita justru habis buat hal-hal yang bikin ibadah kita jadi nggak fokus. Inilah mengapa kita perlu puasa digital. Nah, puasa digital itu adalah kita puasa dari konten negatif. Di Ramadan ini bukan cuma soal menahan lapar dan haus teman-teman, tapi juga menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang gak ada manfaatnya. Kadang-kadang tanpa sadar kita keasyikan nge-scroll gosip, debat gak jelas, atau berita hoax yang bikin hati kita gak tenang. Nah, kalau kita bisa menahan diri dari makan dan minum, kenapa enggak dari konten yang merusak hati juga? Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini ngasih kita pelajaran penting. Kalau sesuatu yang gak ada manfaatnya, mending tinggalin aja. Itu juga berlaku buat media sosial. Jadi, yuk mulai puasa digital. Caranya gimana nih? Pertama, kita bisa batasi waktu scrolling. Misalnya nih, gak buka sosial media sebelum subuh atau setelah tarawih. Kemudian kita bisa ganti tontonan random dengan video atau podcast Islami. Dan juga kita bisa unfollow akun-akun yang isinya bikin hati gak tenang. Dengan begitu, bukan cuma perut yang puasa, tapi hati dan pikiran kita juga lebih bersih. Tapi menjaga diri dari konten negatif aja nggak cukup. Kita juga harus pastiin kalau setiap kata yang kita ketik di dunia maya mencerminkan kebaikan. Inilah pentingnya menjaga etika digital di bulan suci. Teman-teman insan muda, tahukah kalian kalau di era digital ini jari kita bisa jadi sumber pahala atau malah dosa? Kadang satu komentar bisa bikin orang lain semangat, tapi juga bisa menyakiti tanpa kita sadari. Misalnya, Masya Allah, keren banget. Kalimat ini bisa jadi penyemangat buat orang lain. Beda halnya kalau kita bilang, ih kok gitu sih, lebih banget. Tanpa kita sadari, kalimat ini bisa bikin orang down seharian. Jadi yuk biasakan berpikir sebelum ngepost ataupun komen. Rasulullah SAW juga udah mengingatkan kita, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kalau masih suka menyebar hoax
hoax, debat kusir, atau komen nyinyir, puasa kita jadi sia-sia. Jadi yuk, jadikan Ramadan ini latihan untuk menyebarkan kebaikan dan menahan diri dari hal-hal yang gak bermanfaat. Tapi selain menjaga etika digital nih, teman-teman insan muda, ada satu hal lain yang sering jadi tantangan di bulan puasa, yaitu adalah manajemen waktu. Jangan sampai ibadah kita keteteran gara-gara keasyikan main HP. Jujur aja insan muda, siapa nih yang pernah niatnya mau buka aplikasi Al-Quran malah keterusan scrolling TikTok? Nah, itu dia tantangan kita di era digital. Tanpa sadar, waktu habis buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Makanya, penting banget nih buat mulai detox digital. Coba deh tips-tips berikut. Pertama, setelah sholat, kita bisa langsung fokus zikir atau baca Al-Quran sebelum cek HP. Kedua, pakai aplikasi yang bisa bantu kita buat tracking waktu online. Terus kita bisa juga ikutan challenge biar makin seru. Misalnya nih, kita ikutan hashtag 30 hari berkah, dimana kita bisa bagikan satu kebaikan setiap hari. Atau hashtag Ramadan tanpa scroll, dimana kita bisa seharian penuh tanpa media sosial kecuali buat dakwah. Atau hashtag 1 hari 1 ayat, dimana kita bisa hafalkan atau bagikan 1 ayat Al-Quran setiap hari. Nah, dengan begitu, waktu kita jadi lebih berkah teman-teman insan muda. Dan Ramadan juga gak sekedar lewat gitu aja. Oke, pada akhirnya teknologi itu cuman alat insan muda semua. Kita sendiri yang menentukan arahnya. Mau jadi lebih dekat dengan Allah atau malah makin lalai. Semoga Ramadan ini jadi momentum buat kita semua. Gak cuman menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang bikin kita jauh dari kebaikan. Jadi yuk manfaatkan waktu dengan lebih baik, gunakan media sosial untuk kebaikan, dan jadikan setiap detik di bulan suci ini lebih bermakna. Oke, sebelum saya tutup quotes hari ini, gunakan jari-jarimu untuk menulis kebaikan di dunia maya agar menjadi saksi amal baikmu di akhirat kelak. Saya Dian Eka Permanasari, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.